pulang. Mari kita baca di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 23. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Ini adalah ayat terakhir dari kitab 2 Tawarikh. Berarti 2 Tawarikh itu ditutup dengan kata pulang. Dan 2 Tawarikh itu kalau di dalam Alkitab versi bahasa Ibrani itu adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama. Jadi kalau begitu maka kata pulang ini menutup Perjanjian Lama kalau versi Alkitab bahasa Ibrani. Berbicara tentang kata pulang ini adalah kata yang paling melegakan. Amin. Semua orang senang mendengar kata pulang. Yang namanya pulang itu lega, betul? Dan kata pulang itu, mengapa menyenangkan? Karena kata pulang itu identik dengan kata rumah, nyatu. Ya, pepatah bilang east or west, home is the best. Baik kita ke timur, ke kanan, ke utara, ke selatan, tempat yang terindah itu adalah rumah. Makanya kata pulang itu selalu menyenangkan. Orang dimanapun berada, dia selalu pulang kampung. Kalau orang Chinese, ada istilah Wen Yang Jia. Bangsa Indonesia, bangsa kita juga toh pulang kampung. Kalau sudah lebaran pulang kampung. Mesti pulang pokoknya orang. Rumah itu nggak bisa dilupakan. Nah, saya mau berbicara tentang 3 rumah. Sebelum saya bicara tentang itu, kita harus tahu rumah, kenapa kok rumah itu menyenangkan? Coba saudara perhatikan. Pertama, rumah itu adalah tempat kita bertumbuh. Mengapa rumah itu selalu kita ingat? Nostalgia, ya walaupun mungkin sudah pindah, mesti ingat. Karena rumah itulah tempat kita bertumbuh. Kedua, rumah itu adalah tempat di mana kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Betul? Di rumah itu kita ketemu dengan papa, mama, dengan saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Jadi rumah itu adalah tempat kita berbagi kasih satu dengan yang lain. Ketiga, mengapa rumah itu begitu menyenangkan? Karena di rumah itu adalah tempat di mana kita merasa memiliki dan kita merasa dimiliki. Kita pulang itu senang. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari situ. Kita yang memiliki rumah itu. Dan kita juga adalah bagian dalam rumah itu. Jadi kita merasa menyatu dengan rumah. Nah, manusia sangat butuh perasaan ini. Berikutnya, rumah itu adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Betul? Di rumah itu kita tidak perlu pakai topeng. Kalau kita keluar, kita pasti pakai topeng. Sedikit banyak kita penampilan baik. Bagaimana kita memberi kesan yang baik kepada orang. Lalu sudah di rumah, nggak perlu jaga image. Karena kita yakin di situ kita diterima apa adanya. Betul ya? Rumah itu pasti menerima kita apa adanya. Kita tidak perlu sembunyi. Dan yang kelima, rumah itu adalah tempat kita berlindung atau mendapat perlindungan. Hujan, kita masuk ke rumah, kita aman. Angin ribut, kita berlindung dalam rumah. Di rumah itu memberi rasa aman, memberi perlindungan, menyambut kita, memeluk kita, memberi kehangatan di dalam hati kita. Membuat kita tenang di situ. Nah inilah fungsi rumah. Makanya rumah itu sangat dibutuhkan. Saya mau bicara tentang 3 rumah. Orang percaya itu minimal punya 3 rumah. Di mana kita bisa pulang. Yang pertama adalah rumah tangga. Kita semua membutuhkan sebuah rumah tangga. Kasihan ya kalau orang tak punya rumah tangga. Ini adalah kebutuhan dari setiap orang. Sebuah rumah tangga. Home. Rumah tangga yang bisa memberikan 5 fungsi tadi itu. Tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih, tempat kita merasa memiliki dimiliki, tempat di mana kita diterima, tempat kita berlindung. Ini fungsi sebuah rumah. Tapi ada berapa banyak rumah tangga yang tidak bisa memberikan 5 fungsi ini. Dan kalau tidak bisa, betapa kasihannya anak itu. Berapa banyak anak yang ketika mendengar kata pulang, udah keringat dingin dia. Bukan lega, tapi keringat dingin. Udah mual duluan. Karena apa? Karena rumah tangga baginya itu
tidak bisa memenuhi kebutuhan sebuah rumah. Sehingga ketika dia mendengar kata pulang, ayo pulang. Lebih baik dia tidak pulang mungkin. Nah ini menjadi perenungan kita bersama, saudara ya. Coba lihat Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ini menjadi satu peringatan bagi kita. Masih banyak di kitab Amsal bicara tentang rumah tangga. Makanya kita ya harus benar-benar memperhatikan. Rumah tangga itu adalah foundation, dasar dari segala perkara. Dari masyarakat, juga dari gereja, itu dasarnya di rumah tangga. Tidak bisa saudara mengharapkan gereja, anak saudara-saudara bawa ke sekolah minggu, jadi baik. Dia sekolah minggu cuma 1 jam seminggu. Itu pun kalau anak itu sungguh-sungguh. 24 jam kali 7 minus 1 jam, itu di rumah. Yang penting itu kalau di rumah itu loh, gimana? Ada beberapa tips yang saya akan berikan untuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Mudah-mudahan ini bisa memberi masukan yang baik. Pertama, kebahagiaan sebuah rumah tangga tidak ditentukan oleh kemewahan atau fasilitas yang dimiliki, tetapi oleh apa? Damai, sejahtera, dan kasih. Ini harus ada ya. Sebuah rumah tangga itu tempat di mana kita menemukan damai sejahtera dan kita menemukan kasih. Kedua, kebahagiaan rumah tangga harus diusahakan, diupayakan. Tidak akan datang dengan otomatis. Dan itu adalah tanggung jawab dua belah pihak. Tentu kalau dua belah pihak ini adalah suami dan istri. Jadi dua belah pihak ini sama-sama bertanggung jawab. Kita nggak bisa cuma suami tok tanggung jawab, istri tok tanggung jawab, nggak bisa. Dua belah pihak adalah penanggung jawab dari kebahagiaan sebuah rumah tangga yang harus berupaya, kerja keras. Bagaimana supaya rumah tangga ini menjadi bahagia. Dan yang tiga, rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang tidak punya masalah. Tetapi rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dapat mengatasi dan melewati masalah itu dengan baik. Jadi kalau ada masalah itu wajar. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Tapi yang penting yaitu bagaimana kita mengatasinya dengan baik. Saya mau tutup bagian ini dengan satu pertanyaan. Sudahkah kita menjadikan rumah tangga kita sebuah rumah? Tanda kutip yang saya maksud ini adalah home, not a house. House itu bangunan. Rumah kita bisa berfungsi cuma sebagai house. Cuma tempat kita datang, tidur, makan, tapi tidak menjadi home. Tidak memberikan sesuatu fungsi yang baik dari rumah. Ayo, ini tanggung jawab kita. Supaya ketika anak-anak mendengar kata pulang, aduh senangnya luar biasa mereka. Rasanya beban itu terlepas. Kita juga ketika kita pulang itu rasanya waduh senang, nyaman. Nah ini rumah pertama. Rumah yang kedua adalah gereja. Ini adalah rumah kita yang kedua. Jadi secara jasmani kita perlu sebuah rumah. Secara rohani kita juga butuh sebuah rumah rohani yang bisa memenuhi 5 fungsi tadi. Kalau rumah secara jasmani memberi fungsi ini, terlebih rumah secara rohani. Gereja harus bisa memenuhi, karena gereja itu rumah rohani. Gereja itu adalah tempat kita bertumbuh secara rohani, tempat kita bisa berbagi kasih ya satu dengan yang lain. Gereja itu adalah tempat di mana kita merasa memiliki dan kita merasa dimiliki. Itu harus ditumbuhkan. Rasanya kalau nggak ada Anda kurang gitu ya. Gereja adalah tempat di mana kita bisa diterima apa adanya. Perhatikan ini, masuk gereja itu rasanya lega. Kita tidak takut. Masih banyak orang yang tidak mau masuk gereja. Karena apa? Takut digosip. Nah ini kita harus belajar. Gereja itu harus bisa kita diterima. Kita merasa diterima. Dengan segala keadaan kita. Kita diterima. Bukan disoroti, dijadikan bahan gosip. Dan gereja itu tempat kita berlindung dari angin ribut badai kehidupan. Dan kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita merasa nyaman, aman, tentrem. Kita sekarang melihat lebih jauh. Satu ayat bagi saudara. Mari kita baca Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut
rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Latar belakang cerita ini tidak usah saya sebutkan, saudara pasti sudah tahu. Yang saya mau tekankan di sini, perhatikan gereja itu ada 2 rumah diistilahkan oleh Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus menyebut gereja itu apa? Rumahku. Jadi gereja itu rumahnya Tuhan, bukan rumahnya siapa-siapa. Juga rumah kita. Gereja itu rumah kita. Tapi gereja juga rumah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, rumahku. Jadi kita harus tanamkan gereja ini rumahnya Tuhan. Tuhan mau datang, mau tinggal. Dia juga mau senang bercengkerama dengan kita. Bergaul dengan kita. Dan sebutan kedua di dalam ayat ini dikatakan apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Saya garis bawahi kata segala. Tuhan sendiri berkata rumah doa segala bangsa. Di zaman itu Tuhan sudah memberitahu sebenarnya bahwa kekristenan itu untuk segala bangsa. Tapi mereka kayaknya nggak dengar gitu ya. Sehingga sampai zaman Kisah Para Rasul mereka masih sulit mengubah konsep bahwa agama Kristen itu untuk orang kafir. Itu pergumulan di zaman gereja mula-mula bukan kalau saudara membaca Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus berkata apa? Rumahku ini adalah rumah doa segala bangsa. Apa artinya rumah doa segala bangsa? Gereja itu bisa mengakomodir semua orang. Coba saudara perhatikan. Gereja itu bisa merangkul semua orang. Dari segala suku, bangsa, golongan, latar belakang pendidikan, keadaan ekonomi, dan segala-galanya bisa dirangkul oleh gereja. Ini maksudnya sudah merangkul. Karena rumah doa segala bangsa, bukan untuk tertentu saja. Jadi kalau saya mau ibaratkan, gereja itu ibaratnya rumah sakit. Semua orang yang sakit bisa datang, berobat. Saudara pernah ditolak rumah sakit? Makanya Tuhan Yesus mengumpamakan apa? Kita ini kayak orang yang sakit. Orang yang sakit yang perlu dokter. Kalau tidak sakit, tidak usah cari dokter dan tidak perlu dokter. Jadi gereja ini kayak rumah sakit. Semua orang sakit, ayo datang sini untuk menerima kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Dan saya mau. Karena saya tahu saya kurang sehat. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang merasa udah sehat rohani ya. Kalau sehat jasmani, semua harus sehat jasmani. Mudah-mudahan kita sadar bahwa kita ini sakit secara rohani. Kita datang mencari Tuhan karena kita butuh pertolongan Tuhan. Kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tahu ada sesuatu yang harus dibereskan dalam hidup kita. Something wrong yang mungkin kita sendiri tidak sadar. Tapi kita tahu Tuhan, aku ini masih belum beres. Aku perlu Tuhan. Aku perlu saudara-saudara seiman. Nah ini gereja. Rumah doa apa? Segala bangsa. Saya mohon kita camkan ini. Supaya kita lebih lagi luas. Hati kita lebih luas. Kita bisa merangkul semua orang. Makanya kita harus punya hati itu terbuka. Saudara perhatikan kataan Tuhan Yesus ini. Rumah doa segala bangsa. Tuhan Yesus gak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Dan yang kemudian tanggung jawab kita bersama untuk membuat setiap orang feel at home. Merasa di rumah sendiri. Ya, membuat orang kerasan, merasa ada di dalam rumah rohani. Ada satu perumpamaan yang menarik sekali di dalam Alkitab tentang seorang anak yang meninggalkan rumah karena dia suka berpetualang. Banyak orang Kristen suka berpetualang, Mas Yan. Enak-enak di rumah, aduh kok monoton. Coba tak keluar, tak cari sesuatu di luar. Nah ini tipe anak bungsu ini ya. Keluarlah dia dengan membawa banyak harta. Dan kita tahu akhirnya ketika hartanya sudah habis, terjadi kelaparan, dia tidak punya teman. Teman-temannya amblas semua sudah. Ada arak, ada anggur, ada daging, itu teman. Kalau sudah nggak ada, bukan teman. Nah ini teman-temannya anak bungsu itu gitu. Jadi ketika dia sudah jatuh miskin, semua meninggalkan dia. Sampai akhirnya dia terpuruk, sangat terpuruk. Dalam keadaan sangat terpuruk itu dia baru ingat kepada rumah. Dia lihat dirinya kayak gini aku. Makan aja aku harus rebutan sama babi. Nelongso, saudara. Dia baru teringat. Ya kadang-kadang memang Tuhan pakai masalah persoalan penderitaan ini untuk mengingatkan kita kembali kepada rumah Bapa. Aku punya Bapa di rumah. Dia ingat di rumah Bapakku itu banyak makanan. Dia mulai merenung. Aku kok jadi begini. Udah aku mau pulang aja. Nah, aku mau pulang.
Oh puji Tuhan dia masih ingat pulang. Aku mau minta ampun kepada Bapak. Aku mau ngomong, Bapak, aku gak usah diakoni jadi anak, gak apa-apa. Jadikan aku pegawai aja gak apa-apa, aku gak layak sudah. Tapi Bapak yang adalah lambang, Bapak surgawi. Saudara tahu, sejak anak itu meninggalkan rumah, Bapak itu tiap hari kerjanya cuma di pintu. Dia menunggu kapan anak ini pulang. Tidak satu hari pun Bapak itu tidak berdiri di pintu gerbang. Tidak tahu berapa lama dia lakukan, sampai pada satu hari dari kejauhan dia melihat ada sosok yang berjalan gontai. Dan dia tahu walaupun sosok itu sudah menjadi kurus, tidak karu-karuan bajunya, tidak terus, tapi dia tahu itu adalah anaknya. Haleluya. Bapak itu langsung maju, dia rangkul anaknya. Anak itu pun dia sangat-sangat terharu dan terjadilah satu rekonsiliasi yang luar biasa. Dan juga anak itu dipulihkan, luar biasa. Tapi cerita itu tidak berhenti di situ. Ternyata ada kelanjutannya. Nah, yang Tuhan mau sampaikan di sini, bagaimana respons anak sulung ini? Menarik sekali kalau kita pikir. Tadinya anak bungsu, anak sulung di dalam rumah. Tapi anak bungsu keluar dari rumah, mengembara sampai akhirnya dia jatuh dan dia pulang kembali masuk ke dalam rumah. Yang kita lihat di sini, anak sulung yang tadinya di dalam rumah, dia yang keluar. Dia tidak mau masuk. Firman Tuhan berkata, dia tidak mau masuk rumah. Sampai papanya yang harus keluar ngomong sama dia. Terima adikmu. Dia dulu sudah mati. Sekarang dia datang, dia bangkit lagi. Saya perhatikan ini. Yang satu dari luar pulang, yang satu dari rumah keluar. Dan cerita itu berhenti di situ, tidak diceritakan bagaimana kelanjutannya. Tapi ini memberikan kita satu wawasan. Jangan sampai ada respon seperti ini. Kita harus benar-benar mempunyai hati yang besar, mempunyai hati Bapak. Apalagi kita yang sudah matang rohani, kita harus punya hati merangkul adik kita ketika dia pulang. Dan kita bisa ikut bersuka cita, menikmati pesta itu. Ketiga, rumah yang ketiga adalah kota Yerusalem baru. Inilah kota yang dinanti-nantikan oleh nenek moyang kita, Bapak Abraham. Dia keluar dari Ur Kasdim, dari kota metropolitan saat itu, untuk mencari kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Dia nggak tahu kota apa, pokok dia tahu Tuhan membangun sebuah kota. Dan dia tidak menemukan. Kita nanti yang akan, kalau diizinkan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kita melengkapi apa yang kurang dari mereka. Kota Yerusalem baru, yang turun dari sorga. Wahyu pasal 21-22. Jadi saudara, Yesus datang ke dunia, kita masih akan menikmati masa 1000 tahun damai di dunia. Itu di Wahyu pasal 20. Ya, saudara mesti mengerti hal ini. Kita ini sudah deket-deket nih sama kedatangan Tuhan, harus mengerti. Jangan sampai kita tidak ngerti apa-apa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di dunia. Kerajaan yang penuh dengan damai, di mana tidak ada dosa. Karena iblis diikat, dimasukkan dalam liang, diikat 1000 tahun. Sesudah masa 1000 tahun itu, baru terjadi penghukuman yang kekal. Iblis dihukum dan kita masuk ke dalam masa kekekalan. Langit dan bumi yang lama lenyap, diganti langit dan bumi yang baru. Dan dikatakan kota Yerusalem baru turun dari sorga. Ini adalah tempat kediaman orang percaya. Dan Alkitab jelas ngomong tentang ini. Alkitab tidak mereka-reka atau membuat kita bertanya-tanya. Bahkan ukuran kota ini diberikan. Coba kita baca ya. Kota itu berbentuk persegi 4. Panjangnya sama dengan lebarnya. Maka malaikat itu mengukur kota itu dengan tongkat pengukurnya. Ternyata panjangnya 2.400 kilometer. Ini sudah langsung dihitungkan dalam versi kita. Kalau versi Alkitab 12.000 stadia. Kalau dihitung itu adalah 2.400 kilometer. Perhatikan lebar dan tingginya sama seperti panjangnya. Jadi kota itu berbentuk kubus. Panjang 2.400, lebar 2.400, tinggi 2.400. Saya tidak bisa membayangkan itu kota yang bagaimana. Kita tidak pernah melihat kota sepanjang itu ya. Saya beri gambaran ya, berapa sih 2.400 itu? Panjang Pulau Jawa itu 1.000 kilo cuma. 1.000 kilo ini ada berapa kota di dalamnya? Kalau 2.400 berarti hampir 2,5 panjangnya Pulau Jawa kotanya. Tingginya juga demikian, 2.400 kilometer tingginya. Berapa tinggi? Saya beri gambaran. Gedung yang tertinggi di dunia ini sekarang namanya Burj Khalifa di Dubai. Itu tingginya 828 meter cuman. Nggak sampai 1 kilo.
itu sudah pencakar langit nomor 1 di dunia. Tapi kota yang dibangun oleh Allah itu tingginya 2.400 kilometer. Wah, luar biasa ini. Siapa yang mau masuk sana? Haleluya. Itu nanti adalah tempat kita. Makanya kita ini orang percaya nggak harus susah dunia. Saya ingat lagu lama. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Jadi kalau saudara sedih dan susah, ingat kita masih punya luar biasa di sana, di surga sana. Gak usah ke sana 1000 tahun damai aja sudah luar biasa. Paulus sampai ngomong, aku mau di situ. Aku mau mendapat bagian dalam kebangkitan orang mati. Itu maksudnya 1000 tahun damai. Dan setelah 1000 tahun damai, masih ada yang lebih luar biasa lagi di kekekalan. Kita mau mendapat bagian di situ. Amin. Tapi masih ada tugas. Sebab itu mari kita baca Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tuhan memberkati.